Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian. Pada video edukasi pembelajaran kali ini saya masih akan membahas bab yang sama dengan bab sebelumnya terkait ilmu ekonomi, yakni bab bank dan lembaga keuangan bukan bank pada subbab bagian ketiga yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah kita sudah belajar pada bab yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah belajar lembaga keuangan bank, kita juga sudah belajar lembaga keuangan bukan bank. Sekarang saya akan mengulas sedikit terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini hingga selesai. Guys, penting kalian ketahui bahwa berdirinya suatu perusahaan dengan segala kegiatannya atau segala operasionalnya itu sangat perlu ya adanya pihak-pihak yang mengawasi dan mengatur manajemen perusahaan. Hal ini sangat perlu karena bertujuan untuk kelancaran aktivitas perusahaan secara sistematis dan terstandar, serta hal ini juga perlu untuk meminimalisir bahkan mencegah permasalahan atau resiko yang timbul yang akan merugikan perusahaan, pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. Nah, hal ini sama dengan perusahaan keuangan atau lembaga keuangan yang terdiri dari sektor perbankan maupun sektor non-perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur serta menyelidiki lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lalu apa itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen. Independen artinya bebas ya, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi atau tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidiki sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Apa saja tugas dan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan? Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah berupa pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan berikut. Tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, sektor perbankan itu kita sudah belajar ya pada bab sebelumnya, itu ada 3 ya. Ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua, OJK mengatur dan mengawasi keuangan di sektor pasar modal. Pasar modal ini ada saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor lain, lembaga keuangan lain. Apa saja? Ada asuransi, lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kita sudah belajar ya kemarin terkait lembaga keuangan bukan bank. Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasannya, OJK mempunyai wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan sebagai berikut. Berikut adalah tugas OJK terkait pengaturan. Yang pertama adalah menerapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menerapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
Selanjutnya, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas dari OJK. Selanjutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Jadi di sini tugas OJK itu berwenang mengatur ya mengenai tata cara penetapan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan maupun pihak tertentu. Selanjutnya adalah OJK menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam adalah menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. Ini adalah wewenang dari OJK terkait pengaturan. Selanjutnya adalah selain berwenang mengatur, OJK juga berwenang mengawasi lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Apa saja tugas pengawasan oleh OJK? Yang pertama, menetapkan peraturan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Yang ketiga, OJK melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di sektor jasa keuangan. Yang keempat adalah OJK memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau dan pihak tertentu. Yang kelima, OJK melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang keenam, OJK menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Misalnya nih, lembaga keuangan bank, katakanlah Bank X melakukan pelanggaran, maka di sini OJK itu berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap Bank X yang melakukan pelanggaran. Yang terakhir adalah memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya. Misalkan nih, Bank X tadi melakukan pelanggaran. Di sini OJK itu menetapkan sanksi administratif kepada Bank X dan bisa saja mencabut izin usaha dari Bank X. Contohnya seperti itu. Itu adalah tugas dan wewenang OJK terkait pengawasan. Nah, itu dia sedikit ulasan atau gambaran yang bisa saya bahas terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana OJK ini adalah badan atau lembaga independen yang mempunyai wewenang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan perbankan ataupun non-perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Bagaimana? Apa kalian sudah memahami terkait materi ini? Yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian terkait materi ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan subbab yang berjudul OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum menutup video ini,
Saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.